Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sejuta kenikmatan, yang salah satunya adalah nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul ataupun mengikuti rangkaian proses belajar dan mengajar seperti yang sekarang ini. Selanjutnya, salam serta salawat tak lupa pula kita tuturkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Ialah Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Oke, saya rasa tidak perlu berlama-lama. Jadi sebelumnya itu perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Radi, NIM 2003-0150-1034. Jadi saya ini mahasiswa dari jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi kelas C. Oke, sebagaimana tugas yang diberikan oleh Bapak dosen. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan ataupun mencoba menjelaskan materi mengenai kontrol motorik. Tubuh manusia merupakan satu sistem yang terdiri dari beberapa bagian. Setiap bagian saling terkait antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Kontrol motorik mengacu pada mekanisme kerja, bagaimana informasi yang datang dari lingkungan disusun dan disampaikan ke otot, agar gerakan-gerakan yang dihasilkan sesuai dengan rencana dan dapat dilakukan secara efektif. Bisa kita lihat secara garis besar, pengontrolan gerak manusia dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah kontrol tertutup dan yang kedua adalah kontrol terbuka. Oke, kita melangkah yang pertama, yaitu tentang kontrol tertutup. Kontrol tertutup adalah pengontrolan keadaan yang berlangsung di dalam sistem itu sendiri selama beberapa waktu. Dalam pengontrolan sistem tertutup, umpan balik memiliki peranan penting. Misalnya, seorang yang akan jatuh ke depan, stimuli sensor yang terdapat di dalam otot dan dalam mekanisme vestibular yang ada di telinga memberi tanda kepada struktur sistem pusat syaraf untuk mengembalikan tubuh dan kepala pada posisi tegak. Mekanisme kontrol tertutup ini dapat dilihat pada gambar berikut, yang mana Adams 1976 menyatakan bahwa semua gerakan dapat dikontrol dengan cara yang sama. Umpan balik dari gerakan yang sedang dilakukan akan dibandingkan dengan gambaran sensori atau indera berdasarkan gerakan yang dilakukan pada masa lalu yang disimpan dalam memori. Apabila ada ketidaksesuaian antara gerakan yang dilakukan sekarang dengan pola gerakan yang ada di memori, maka komando motorik mulai bertugas untuk membetulkan gerakan. Fungsi gambaran sensor yang tersimpan dalam memori bekerja sebagai memori pengenalan. Apabila dirasakan terjadi gerakan yang salah, maka akan segera dilakukan pembetulan. Jika pola gerakan dari suatu keterampilan baru secara relatif kurang dimiliki siswa, maka umpan balik dicari dari sumber lain, misalnya melalui penglihatan dan pendengaran untuk membantu membetulkan gerakan, dan siswa harus berusaha membiasakan diri. Di sini kita bisa lihat bahwa mekanisme sistem kontrol tersebut di atas melibatkan beberapa elemen penting dalam sistem pengontrolan. Smith 1988 menyebutkan elemen-elemen sistem pengontrolan tertutup tersebut menjadi, yang pertama adalah mekanisme rujukan, lalu yang kedua adalah tingkat eksekutif, yang ketiga tingkat efektor, dan yang keempat adalah lingkungan. Berdasarkan elemen-elemen yang ada pada gambar tersebut, maka elemen tujuan merupakan elemen pertama yang ingin dicapai, dan tujuan merupakan input bagi mekanisme rujukan. Smith memberikan contoh sistem penghangat suhu ruangan di dalam rumah bagi daerah yang mengalami musim dingin.
Suhu yang diinginkan adalah 68 derajat Fahrenheit. Diharapkan mampu memanasi suhu di seluruh rumah. Tercapainya suhu tersebut merupakan elemen tujuan pada sistem ini. Faktor lingkungan seperti naik turunnya suhu yang ada di sekitar rumah akan mempengaruhi berapa derajat suhu yang sebenarnya. Informasi naik turunnya suhu lingkungan tersebut disebut umpan balik. Mekanisme rujukan sebagai elemen kedua berfungsi untuk membandingkan suhu yang dikehendaki dengan suhu yang ada di sekitar rumah. Berdasarkan itu akan dapat dihitung selisih atau tingkat kesalahan yang terjadi antara suhu yang sebenarnya dengan suhu yang diinginkan. Selisih suhu itulah yang selanjutnya akan dibawa ke tingkat eksekutif dan kemudian akan diambil keputusan untuk menetapkan bagaimana mengurangi selisih yang ada hingga mencapai nol. Pada taraf eksekutif ini akan diputuskan apabila tingkat kesalahan yang ada cukup besar untuk diubah pada alat pemanas. Jika perbedaan yang ada cukup besar, maka instruksi akan dilanjutkan ke tingkat efektor dan satu mekanisme yang berpengaruh terhadap lingkungan digiatkan, dalam hal ini alat pemanas itu sendiri. Alat pemanas meningkatkan suhu kamar dan peningkatan suhu tersebut diteruskan kembali ke mekanisme rujukan. Proses ini berlangsung terus hingga selisih suhu yang sebenarnya dengan selisih suhu yang dikehendaki mencapai nilai nol. Selanjutnya yang kedua adalah kontrol terbuka. Pengontrolan motorik dengan sistem terbuka terjadi apabila instruksi yang terjadi disusun terlebih dahulu dan dilaksanakan tanpa memperhatikan efek yang terjadi terhadap lingkungan. Mekanisme kerja kontrol terbuka dapat kita lihat pada gambar berikut. Sebagaimana seperti pada sistem pengontrolan tertutup, dalam pengontrolan sistem terbuka juga memiliki elemen-elemen penting yang harus ada untuk melaksanakan kegiatan pengontrolan. Elemen-elemen tersebut meliputi elemen eksekutif dan elemen efektor. Selanjutnya, seperti pada sistem tertutup, dalam sistem terbuka, elemen eksekutif dan efektor secara langsung berkaitan. Namun, dalam sistem terbuka, umpan balik dan rujukan tidak ada. Elemen eksekutif diprogramkan untuk mengirimkan instruksi tertentu pada waktu tertentu ke elemen efektor, dan efektor melaksanakan perintah tersebut sesuai dengan perintah tanpa melakukan perubahan jika terjadi hal yang salah sekalipun. Lutan 1988 memberikan contoh sistem kerja lampu pengatur lalu lintas yang pada dasarnya terdiri dari dua macam tanda. Warna hijau, kendaraan boleh berjalan, dan warna merah menunjukkan kendaraan harus berhenti. Kapan warna hijau dan warna merah harus menyala, sudah diprogram tanpa memperhatikan kepadatan lalu lintas dan kebutuhan pengendara. Jika terjadi kemacetan lalu lintas, lampu pengatur lalu lintas tidak dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang dibutuhkan, karena tidak ada umpan balik dari lingkungan yang masuk dalam sistem pengontrolan. Oke, mungkin untuk materi kontrol motorik cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri. Dan apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.